Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan begitu baik bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita boleh bertemu kembali, kita boleh beribadah bersama-sama kembali pada minggu kedua bulan Juli ini. Kita mau memuji Tuhan, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengambil waktu sejenak. Kita naikkan pujian, kerinduan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Untuk memuji Tuhan. Kita naikkan pujiannya ini. Inilah rindu. Setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah kering yang tandus tiada berair. Kita naikkan pujiannya sekali lagi. Kita nyatakan rasa rindu kita kepada Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hati kita menyembah Dia. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kita bawa seluruh hidup kita memuji Dia. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake. Lord, have your way. ku berikan hatiku, dan jiwaku. Amin Tuhan. Semuanya baik.
di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami rindu supaya hati kami dipenuhi dengan sukacita karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah kiranya hari ini kami menikmati ibadah dengan riang karena Allah yang memberkati kami. Allah yang berada di tengah-tengah kami, membimbing kami, menuntun kami, dan menyertai ibadah kami. Terpuji namamu Bapa. Kami mohon urapan Tuhan bagi hamba-hambamu yang mengambil bagian pelayanan, urapi dan penuhi dengan roh-Mu. Agar biar kami dapat menjalankan pelayanan ini dengan penyertaan dan kekuatan Tuhan. Dan kami habiskan ibadah kami hari ini dengan keyakinan iman bahwa pertolongan kami ialah di dalam nama Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, tetapi yang menaruh setia pada perjanjiannya kekal selama-lamanya, dalam anugerah Yesus Kristus dan pimpinan Roh Allah yang kudus. Amin. Bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, pada segala masa dan segala abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menikmati ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan bermazmur dari Mazmur nomor 6. Kami akan membacakan ayat pertama sampai yang ke-11. Doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku, aku memanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Amin. Puji Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 195. Yesus bagiku sedunia yang penuh. Yesus, Engkau pun bagiku sedunia yang penuh. Kepadaku ku indahlah, tak lain ku rindu.
sisimu ku terus gemar. Ya Tuhanku, ku cukuplah bagiku. Yesus Engkau penghiburku. Yesus Engkau penghiburku, di duka dan bela. Dan meski berat tanggunganku, ku rasa tak lelah. Di waktu ku beri menang, di susah keras ku beri senang. Ya Yesusku, ku cukuplah bagiku. Yesus Engkau pemimpinku, pergi ke surga terang. Ku tak gentar dan tak keluh, meski mautku seberang. Dengan tetap ku maju terus, mengiringmu ya penebus. Ya Tuhanku, ku cukuplah bagiku. Yesus, ku tahu datang telah menyambut salehmu. Ku jaga terus, tak mau nyenyak, kenangkan janjimu. Oh, bila ku pandanglah, ku berseru haleluya. Ya Tuhanku, baik bersegera datanglah. Amin. Hanya Yesus maka cukup bagi kita di dalam dunia ini. Kasih-Nya begitu besar di dalam hidup kita. Dan Yesus yang begitu baik dalam hidup kita ini telah menyelamatkan kita. Mari kita mau memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Mari kita puji Tuhan, kita bertepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Menaikkan pujian, Tuhan Yesus baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik di dalam hidup kita. Amin. Puji-pujian yang kita naikkan kiranya boleh menjadi persembahan kita yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita siap untuk menerima firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya menjadi kekuatan bagi iman kita. Menjadi penghiburan di saat kita susah pada saat ini. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari dalam hati kita. Penuh dengan iman, percaya kepada Tuhan. Yesuslah kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku
kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami telah memuji nama Tuhan, mengagungkan Engkau, bersukacita di dalam kasih-Mu. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, kami rindu diisi, dipenuhi dengan kebenaran-Mu. Kiranya Roh-Mu mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, juga mengurapi kami yang mendengarkan, agar kami bersama-sama dapat merasakan kebenaran yang memenuhi, menghidupkan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon urapan Tuhan. Haleluya, amin. Saudara, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Nehemia Akanfani. Biarlah kiranya kita diberkati melalui pelayanan hambanya ini. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat siang, shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan ada waktu bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan kekristenan kita sebagai orang-orang percaya, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita dapat memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan kepada Tuhan ini diajarkan Alkitab dan diperintahkan Tuhan. Di dalam kehidupan kekristenan kita, tentu kita sudah memberikan persembahan persepuluhan. Kita sudah melakukan tugas ini atau tanggung jawab ini mungkin sejak kecil. Tetapi pertanyaannya, apakah persembahan persepuluhan yang kita beri dulu, sekarang, dan ke depan, atau selama ini, apakah persembahan persepuluhan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Dalam pengamatan saya sebagai gembala, saya mengetahui bahwa tidak sedikit orang Kristen yang kurang benar di dalam memberikan persembahan persepuluhan. Tidak sedikit orang Kristen yang kurang jujur di dalam memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Karena mereka belum paham tentang prinsip-prinsip dasar tentang persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini, saya rindu kita belajar 4 prinsip persembahan persepuluhan yang menurut saya, dalam pandangan saya, dalam pemahaman saya, 4 prinsip ini ketika Anda dan saya kita melakukan di dalam kehidupan kekristenan, maka persembahan persepuluhan yang kita berikan kepada Tuhan itu benar. Maka persembahan persepuluhan yang kita berikan kepada Tuhan itu dikatakan sungguh-sungguh. Maka persembahan persepuluhan yang kita berikan kepada Tuhan itu menurut pandangan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Prinsip yang pertama yang Anda dan saya kita harus mengerti, kita harus miliki, kita harus fahami, dan kita harus lakukan di dalam kehidupan kekristenan. Sehingga persembahan persepuluhan yang kita berikan kepada Tuhan itu persembahan persepuluhan yang benar di mata Tuhan, persembahan persepuluhan yang sungguh-sungguh di mata Tuhan, persembahan persepuluhan yang jujur di mata Tuhan. Yang pertama adalah persembahan persepuluhan itu adalah hak atau milik Tuhan. Sekali lagi, prinsip yang pertama yang Anda dan saya sebagai orang Kristen harus pahami, harus mengerti dan harus melakukannya, yaitu persembahan persepuluhan itu adalah milik atau hak Tuhan.
Itu terdapat di dalam Imamat pasal 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, persembahan persepuluhan itu kita harus lihat. Persembahan persepuluhan itu kita harus pahami. Persembahan persepuluhan itu kita harus mengerti. Kita harus yakini bahwa itu adalah milik Tuhan. Itu adalah kepunyaan Tuhan. Itu adalah bahagian Tuhan. Jikalau setiap orang Kristen menyadari bahwa persembahan persepuluhan itu merupakan hak dan merupakan milik Tuhan, maka kita akan sungguh-sungguh, maka kita akan serius, maka kita akan benar, maka kita akan jujur memberikan persembahan persepuluhan itu kepada Tuhan. Ya, banyak orang berpikir bahwa persembahan persepuluhan itu tidak beri pun tidak apa-apa. Banyak orang berpikir bahwa persembahan persepuluhan itu diberi kurang pun tidak apa-apa. Karena mereka berpikir bahwa itu bukan milik Tuhan. Karena mereka berpikir bahwa itu bukan hak Tuhan. Sehingga mereka tidak jujur memberikan persembahan persepuluhan. Sehingga mereka tidak sungguh-sungguh memberikan persembahan persepuluhan. Sehingga mereka tidak setia memberikan persembahan persepuluhan. Karena mereka anggap itu bukan hak Tuhan. Itu bukan milik Tuhan. Tetapi jika Anda dan saya menganggap bahwa itu milik Tuhan, itu kepunyaan Tuhan, maka kita tidak punya hak untuk menggunakan, maka kita tidak punya hak untuk menahan, maka kita tidak punya hak untuk memberikan kepada orang lain atau mengirim kepada tempat lain. Karena itu milik Tuhan sehingga kita harus berikan kepada Tuhan melalui gereja. Di dalam bagian firman Tuhan yang lain di dalam Matius 22 ayat 21, di mana firman Tuhan berkata, jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini berbicara tentang di mana orang-orang Yahudi pada saat itu bertanya kepada Yesus, apakah kami harus memberikan pajak kepada raja? Lalu Tuhan Yesus menyuruh mengambil 1 dinar dan di sana mereka melihat ada tulisan dan gambar di sana. Tuhan Yesus katakan, ada apa di sana atau tertulis apa di sana? Lalu mereka katakan ada gambar Kaisar. Maka Tuhan Yesus katakan kepada mereka bahwa berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini berbicara, Tuhan Yesus berbicara tentang persembahan yang wajib, yang merupakan milik Tuhan, yang merupakan bagian dari kepunyaan Tuhan, itu perlu diberikan kepada Tuhan. Ketika kita menggunakan itu atau kita memanfaatkan itu, maka kita dikatakan sebagai orang yang tidak benar di mata Tuhan. Ketika kita menggunakan persepuluhan itu untuk keperluan-keperluan yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Anda dan saya kita anggap bahwa persembahan persepuluhan itu merupakan hak Tuhan, merupakan milik Tuhan, maka kita tidak punya hak untuk menahannya. Amin. Iya, kita tidak punya hak untuk menahannya karena itu milik Tuhan, sehingga persembahan persepuluhan Tuhan harus diberikan kepada Tuhan. Lalu prinsip yang kedua, yang jika Anda dan saya melakukan, yang jika Anda dan saya menerapkannya, maka persembahan persepuluhan kita berikan kepada Tuhan itu benar, jujur dan sungguh-sungguh di mata Tuhan. Prinsip yang kedua adalah persepuluhan itu harus diserahkan ke gereja. Persembahan persepuluhan itu harus diserahkan ke gereja. Iya. Firman Tuhan dalam Matius 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini saya memahami bahwa persembahan persepuluhan itu harus disetor, harus dikirim, harus dibawa ke gereja. Tidak boleh dikirim ke tempat lain, tidak boleh dibagikan ke orang miskin, tidak boleh dibagikan orang janda. Memang ada pemahaman, ada bagian firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa persembahan persepuluhan itu juga diberikan kepada orang-orang miskin, janda-janda, fakir miskin dan sebagainya. Tetapi saudara memperhatikan ayat-ayat itu, di situ dikatakan bahwa jika di tempatmu tidak ada rumah Tuhan, maka persembahan persepuluhan itu dibelanjakan dan uangnya itu hasil belanja itu dipergunakan atau dibagikan kepada orang-orang miskin. Tetapi jika di sini saat ini kalau kita punya rumah Tuhan, kalau kita punya organisasi gereja, maka sepatutnya, maka seharusnya persembahan persepuluhan itu kita bawa ke rumah Tuhan. Karena di sini Matius 3 ayat 10 di sini diajarkan bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku.
Jadi saudara yang dikasih Tuhan, persembahan persepuluhan itu kita seharusnya, kita wajib untuk mengirim atau membawa ke rumah perbendaharaan. Di dalam Nehemia pasal 13 ayat 12, di sana firman Tuhan cuma katakan, maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Ini di mana waktu Nehemia mulai membangun tembok Yerusalem, dan setelah selesai membangun, dia mulai membenahi kehidupan rohani orang-orang Israel pada saat itu waktu di Yerusalem, dan orang-orang Israel sudah mulai diingatkan untuk mereka membawa persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan untuk digunakan di dalam kegiatan-kegiatan peribadatan, supaya digunakan oleh imam-imam, supaya digunakan oleh orang Lewi, untuk kebutuhan orang Lewi, untuk kebutuhan imam-imam, dan kebutuhan operasional di dalam rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa persembahan persepuluhan itu seharusnya wajib kita kirimkan atau kita antar atau kita bawa ke rumah Tuhan. Nah saudara, saya teringat di dalam peraturan Gereja Kemeng Indonesia juga sudah mengatur bahwa persembahan persepuluhan itu dibawa ke rumah Tuhan. Di dalam peraturan Gereja Kemeng Indonesia nomor 3 tahun 2004, khususnya pasal 5 itu berbicara tentang pengaturan keuangan di dalam Gereja Kemeng Indonesia. Di sana diatur bahwa setiap orang anggota jemaat dan setiap pekerja itu bertanggung jawab untuk memberikan persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan. Jadi saya berpikir bahwa di dalam berorganisasi, kita sebagai warga Gereja Kemeng Indonesia, maka kita harus mengikuti ajaran firman Tuhan yang telah diperintahkan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa persembahan persepuluhan itu dibawa ke rumah Tuhan. Dan juga kita juga sepakat dengan peraturan-peraturan kita di dalam organisasi Gereja Kemeng Indonesia, bahwa persembahan persepuluhan itu dibawa ke rumah Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa saudara dapat mengerti dan saudara dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip yang ketiga, yang ketika Anda dan saya kita melakukannya, maka persembahan persepuluhan kita itu merupakan persembahan persepuluhan yang jujur di mata Tuhan, merupakan persembahan persepuluhan yang benar di mata Tuhan, merupakan persembahan persepuluhan yang sungguh-sungguh di mata Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan itu harus diberikan secara lengkap. Persembahan persepuluhan itu diberikan secara utuh. Iya. Firman Tuhan di dalam Maleakhi 3 ayat 10 bagian A dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Lalu di dalam Imamat 27 ayat 30 di sana dikatakan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Saya garis bawahi segala dan seluruh. Artinya persembahan persepuluhan yang ada pada kita, dari 10% dari setiap penghasilan yang ada pada kita, atau setiap berkat yang ada pada kita, itu kita harus bawa seluruhnya ke rumah Tuhan. Di sini dikatakan bahwa segala dan seluruhnya. Artinya persembahan persepuluhan itu kita beri secara utuh, kita beri secara genap, kita beri secara lengkap, kita beri secara keseluruhan. Ya, jadi saya mengajarkan jemaat bahwa persembahan persepuluhan itu kita tidak boleh memberi setengah-setengah. Persembahan persepuluhan itu kita tidak boleh mengurangi. Persembahan persepuluhan itu kita tidak boleh membaginya. Iya, ada orang yang memberikan persembahan persepuluhan dari penghasilan penghasilan saja. Lalu ketika penghasilan masih kecil, masih sedikit, dia memberikan persembahan persepuluhan. Tetapi ketika penghasilan atau omset atau gaji atau penghasilan itu menjadi besar, maka dia ragu atau dia khawatir atau dia takut sehingga dia tidak memberikan persembahan persepuluhan itu secara utuh. Misalnya gaji dia atau penghasilannya 100 juta, maka dia tidak berani memberikan persembahan persepuluhan itu 10 juta. Sehingga dia kurangi 1 jutanya dia kirim menjadi persembahan misi, 1 jutanya dia kirim kasih orang-orang susah, atau 1 jutanya dia berbagi, sedangkan 8 juta saja yang dibawa ke gereja. Itu berarti persembahan persepuluhan kita itu tidak sempurna di mata Tuhan. Itu artinya persembahan persepuluhan kita itu masih kurang di mata Tuhan. Itu artinya persembahan persepuluhan itu kita sudah kurangi di mata Tuhan. Di sini dikatakan bahwa persembahan persepuluhan itu dibawa seluruhnya atau segalanya ke rumah Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengurangi.
Iya, kita tidak boleh mengurangi. Karena firman Tuhan katakan bahwa bawalah segala atau bawalah seluruh. Artinya kita memberi secara utuh. Kita memberi secara lengkap. Kita memberi secara sungguh-sungguh. Tidak boleh kita kurangi persembahan persepuluhan itu. Prinsip yang keempat, yang terakhir. Jika Anda dan saya menerapkan prinsip yang keempat ini, maka persembahan persepuluhan kita di mata Tuhan itu persembahan persepuluhan yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 12 ayat 17. Di sini dikatakan, di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nasarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Saudara, saya melihat bahwa persembahan persepuluhan itu bukan dari satu item saja. Persembahan persepuluhan itu bukan dari satu berkat saja. Persembahan persepuluhan itu bukan dari satu bagian saja. Tetapi persembahan persepuluhan itu dari berbagai sumber, dari berbagai item. Di sini dikatakan persembahan persepuluhan dari gandum, persembahan persepuluhan dari anggur, persembahan persepuluhan dari minyak, persembahan persepuluhan dari kambing domba. Itu artinya persembahan persepuluhan yang kita harus serahkan kepada Tuhan, yaitu dari berbagai sumber. Saudara, pengalaman saya pernah menjual satu pohon daun salam. Dan saya tebang dan saya potong-potong dan saya isi di karung dan saya jual. Cuma mendapatkan 17.000. Dan ketika saya mau memberi persepuluhan kepada Tuhan, anak-anak saya dan adik-adik di rumah ketawain saya. Kok hasil jualan buku-buku juga diberikan persembahan persepuluhan? Kok hasil jual daun salam juga diberikan persepuluhan? Kok hasil jual barang-barang bekas juga diberi persepuluhan? Karena saya memahami prinsip seperti ini, saudara. Artinya persembahan persepuluhan itu kita tidak memberi dari satu sumber saja. Gaji pokok kita ada persembahan persepuluhan. Uang tip-tip kita ada persembahan persepuluhan. Uang berkat-berkat yang kita terima dari orang lain itu ada persembahan persepuluhan. Jadi bukan hanya satu item saja. Dewasa ini saya mengamati di gereja. Banyak orang Kristen yang memberikan persembahan persepuluhan itu satu jenis saja. Sedangkan berkat-berkat yang dia dapat, berkat-berkat yang lain dia terima, itu dia abaikan. Saya katakan bahwa itu suatu kekeliruan. Saya katakan bahwa itu satu kesalahan. Karena di sini firman Tuhan mengajarkan bahwa persembahan persepuluhan itu dari berbagai sumber. Dari gandum, dari anggur, dari minyak, dari kambing domba. Artinya, dalam konteks Yahudi itu semua penghasilan baik dari hewan maupun dari tanaman, mereka membawa persepuluhannya ke rumah Tuhan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kekristenan kita saat ini. Ada berbagai berkat yang kita terima. Itu kita harus keluarkan persembahan persepuluhannya. Dari penghasilan kita, dari omset kita, dari uang kaget kita, uang tip-tip kita, atau berkat yang kita terima dari orang lain. Itu kita anggap bahwa itu berkat bagi kita yang bisa diperhitungkan persepuluhannya, maka kita dapat memberi persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya mengamati bahwa banyak orang yang keliru atau banyak orang yang tidak jujur memberikan persembahan persepuluhan, banyak orang yang tidak sungguh-sungguh memberikan persembahan persepuluhan karena mereka hanya memberi persembahan persepuluhan dari satu item saja. Tetapi firman Tuhan di sini mengajarkan bahwa persembahan persepuluhan itu dari berbagai sumber. Jadi saudara, ini merupakan 4 prinsip di dalam memberikan persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Yaitu yang pertama, persembahan persepuluhan kita harus anggap bahwa itu merupakan hak Tuhan. Itu merupakan milik Tuhan. Sehingga kita tidak punya hak untuk menggunakannya. Kita tidak punya hak untuk menahannya. Lalu prinsip yang kedua adalah persembahan persepuluhan harus dibawa atau di-store ke gereja. Lalu yang ketiga, persembahan persepuluhan itu harus diserahkan secara utuh. Tidak boleh dikurangi. Tidak boleh dibagi, tidak boleh dikebiri, harus diserahkan secara utuh. Lalu yang keempat adalah persembahan persepuluhan itu diambil dari berbagai sumber, dari berbagai item. Kiranya firman Tuhan ini dapat meneguhkan kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami diteguhkan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Selama ini kami sudah memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Tetapi jika kami kurang memiliki prinsip-prinsip yang diajarkan Tuhan, maka ampuni kami, sucikan, kuduskan kami. Bahwa Tuhan mengajarkan kami bahwa kami harus memahami, harus mengerti
bahwa persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan. Kami juga harus memahami dan mengerti bahwa persembahan persepuluhan harus kami serahkan ke gereja. Kami juga harus mengerti dan memahami bahwa persembahan persepuluhan kami harus memberi secara utuh. Dan kami juga harus mengerti dan memahami bahwa persembahan persepuluhan kami beri dari berbagai sumber. Karena firman Tuhan ini meneguhkan kami dan menjadi berkat bagi kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh dikuatkan, disegarkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita naikkan pujian dan biarlah Tuhan yang membimbing kita di dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin kami dalam ibadah hari ini. Tuhan telah mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani, dan kami telah disegarkan melalui pujian dan juga firman-Mu. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mohon kiranya kemurahan Tuhan tercurah atas kami. Berkati jemaat Tuhan dalam segala pergumulan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan memberkati dengan melimpah setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah tangga. Anak-anak kami Tuhan lindungi di dalam kasih Tuhan. Pendidikan mereka Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Sehingga anak-anak kami boleh berhasil menyelesaikan pendidikannya. Baik yang naik kelas maupun naik ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan pimpin mereka, Tuhan persiapkan mereka dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang dalam kondisi terganggu kesehatannya. Tuhan jamah dan karuniakan kesembuhan kepada mereka. Demikian juga jemaat yang lanjut usia, Tuhan kuatkan di dalam kasih-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Biarlah kiranya anugerah Tuhan tercurah atas hidup kami, atas seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah negara kami, bangsa kami, Tuhan tolong dalam mengatasi penyebaran wabah yang sampai saat ini masih merupakan pergumulan besar bagi bangsa kami, Tuhan tolong. Bagi masyarakat juga Tuhan beri kesadaran untuk bersama-sama menjaga, memelihara, agar kiranya penyebaran wabah virus ini tidak semakin menyebar tetapi dapat ditekan karena peran serta masyarakat. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang adalah para petugas medis, dokter. Tuhan tolong mereka yang berada di garda depan dalam penanganan wabah virus COVID-19 ini Bapak. Tuhan lindungi, Tuhan sertai dan naungi di dalam kasih-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan bagi kami semua.
Kami serahkan Gereja Kemah Injil Indonesia dari pengurus pusat, wilayah dan daerah-daerah, juga jemaat-jemaat lokal di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati kami semua agar pelayanan yang kami lakukan dalam masa kenormalan yang baru ini dapat terlaksana dengan baik dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terpuji namamu Bapa, kami mempersembahkan pelayanan Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Bukit Zaitun. Tuhan memberkati, memberi hikmat kepada gembala, badan pengurus jemaat, dan juga seluruh jemaat, agar kami boleh saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain dalam menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terpuji namamu Bapa, kami bersyukur dan mempersembahkan ucapan syukur kami, doa dan permohonan kami kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya mengundang jemaat berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Allah, pandanglah Dia, tadahkan tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Turunlah kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Allah yang kudus mulai saat ini sampai Kristus datang kembali untuk menjemput saleh-salehnya hidup dalam kemuliaan kekal bersama Bapa di surga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah. Silakan jemaat duduk kembali, silakan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Walau kita beribadah online, kita tetap bisa memberikan persembahan kita. Bila ada jemaat yang ingin memberikan persembahan, bisa mengirimkan ke rekening GKI Bukit Zaitun atas nama Florence L, BCA KCP Gudang Peluru, nomor 2721 051902. Tuhan Yesus memberkati.